Kali ini saya akan membahas alur film mengisahkan perjuangan pasukan Uni Soviet melawan Nazi Jerman dalam pertempuran di Stalingrad yang merupakan titik balik kemenangan bagi Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Pertempuran Stalingrad dianggap sebagai pertempuran paling berdarah dalam sejarah umat manusia, dengan keseluruhan korban tewas hampir 2 juta jiwa pada kedua belah pihak. Sebelum masuk ke alur filmnya, silakan jauhi keramaian dan dengarkan baik-baik alur film Stalingrad. Film berawal pada tahun 2011. Kita diperlihatkan dengan kondisi kota di Jepang yang porak-poranda akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Para penyelamat dari Rusia sedang berusaha menolong 5 orang remaja dari Jerman yang terjebak di reruntuhan bangunan. Para penyelamat kesulitan mengevakuasi korban karena lokasi yang sulit dijangkau dan harus menunggu alat berat untuk menyelamatkan para korban. Sambil menunggu, seorang pria dari tim penyelamat yang bernama Sergei berusaha berkomunikasi dengan seorang remaja yang terjebak di reruntuhan. Ia meminta remaja tersebut untuk tetap tenang dan tidak panik. Namun remaja itu malah menangis karena dia teringat dengan orang tuanya. Lantas Sergei berusaha menenangkannya dengan cara menceritakan masa lalu orang tuanya yang mempunyai 5 orang ayah. Dan film pun dimulai. Pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya di tahun 1942, pasukan Nazi Jerman telah menguasai beberapa wilayah di kota Stalingrad. Pasukan Uni Soviet yang tak tinggal diam berusaha menyeberangi sungai Volga dan akan menyerang tentara Jerman. Kapten Gromov memimpin pasukannya untuk melakukan penyerangan ke sebuah gedung yang telah dikuasai tentara Jerman. Ia juga mendapat misi untuk merebut sebuah kilang minyak yang telah dipasangi alat pemicu ledakan oleh Jerman, sehingga bisa membahayakan pasukan yang lain saat melewati lokasi tersebut. Kapten Gromov yang mengetahui detail lokasi, mereka pun mengatur strategi. Dia bersama dengan prajurit lainnya bergerak menuju gedung tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam gedung, mereka melemparkan sebuah granat ke para tentara Nazi, sehingga pertempuran sengit pun tak bisa terhindarkan. Ketika Kapten Gromov akan memotong kabel alat pemicu ledakan, tiba-tiba ia diserang oleh perwira Nazi yang bernama Kapten Peter Han, hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Namun sialnya, Kapten Gromov harus kalah duel. Alat pemicu ledakan berhasil direbut oleh Kapten Han, dan akhirnya terjadilah ledakan yang super dahsyat. Setelah meledakkan kilang minyak, Kapten Han pergi dari gedung dan membiarkan tentara Uni Soviet berada di gedung tersebut karena sebentar lagi pesawat Jerman akan menyerang wilayah itu. Serangan udara Jerman membuat pasukan Uni Soviet kelang kabut, dan kini hanya tersisa beberapa tentara Uni Soviet yang berhasil selamat. Ketika Kapten Gromov dan 4 anggotanya sedang menyusuri gedung, mereka melihat seorang anak yang sedang disandra dan akan ditembak oleh tentara Nazi. Dengan sigap, mereka berhasil menolongnya. Awalnya mereka mengira anak itu seorang lelaki. Setelah diamati, ternyata dia adalah seorang perempuan yang bernama Katya. Lalu Kapten Gromov membawa Katya masuk ke dalam sebuah gedung. Ternyata gedung tersebut dulunya adalah tempat tinggal Katya bersama orang tuanya sebelum terjadi peperangan. Hari demi hari, Kapten Gromov dan anak buahnya merawat Katya dengan baik. Di suatu pagi, kolonel Jerman yang bernama Kolonel Henzi akan mengeksekusi seorang ibu dengan anaknya yang diketahui adalah orang Yahudi. Ibu dan anak tersebut akan dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Melihat kekejaman itu membuat Kapten Gromov dan 4 anggotanya sangat marah. Mereka pun langsung menyerang para tentara Nazi.
dan terjadilah pertempuran jarak dekat. Akhirnya kedua belah pihak memilih untuk mundur. Ketika Kapten Han sedang berduaan dengan seorang wanita Soviet yang bernama Marsha, tiba-tiba Kolonel Kenji datang. Kolonel merasa kecewa dengan tingkah laku Kapten Han, malah berduaan dengan wanita Soviet yang merupakan musuh Jerman. Kemudian Kolonel memberitahu bahwa markas pusat menyuruh mereka untuk membersihkan semua penduduk yang ada di zona perang, karena esok harinya pasukan Nazi akan melakukan serangan besar-besaran terhadap tentara Uni Soviet. Singkat cerita, esok hari pun telah tiba. Para penduduk digiring untuk menjauh dari wilayah zona perang. Di saat bersamaan, para tentara Nazi menyiapkan semua peralatan untuk menyerang tentara Uni Soviet. Mereka mulai menyerang tentara Uni Soviet yang berada di sekitar Sungai Volga. Kapten Gromov yang mengetahui pertempuran akan segera terjadi, ia segera menyiapkan pasukannya dan menggunakan mayat para tentara Nazi untuk berkamuflase. Mereka lakukan itu bertujuan untuk mengecoh para tentara Nazi. Di sisi lain, Kapten Han dan pasukannya bergerak secara perlahan menuju gedung yang diketahui Kapten Gromov dan pasukannya bersembunyi. Satu persatu tentara Nazi masuk ke dalam gedung untuk mengamankan situasi. Saat tentara Nazi lengah, pasukan Kapten Gromov langsung menyerang tentara Nazi. Dengan strategi yang sudah dipersiapkan oleh Kapten Gromov, mereka berhasil memukul mundur para tentara Nazi yang dikomandoi oleh Kapten Han. Di sisi lain, Kolonel Kenji yang mengetahui kekalahan Kapten Han, ia terlihat sangat marah. Namun dia masih berbaik hati dan memberi satu kesempatan lagi kepada Kapten Han untuk mengalahkan pasukan Uni Soviet. Kapten Han yang baru saja gagal menyerang dari jarak dekat, ia mencoba strategi menyerang dari jarak jauh dengan menggunakan meriam. Kapten Han langsung menembakkan meriam itu menghantam gedung Kapten Gromov. Kapten Gromov dan Kokia yang sedang ada di lantai 2 terkena ledakan meriam tersebut hingga mereka pun terluka. Saat Kapten Han akan menembakkan meriam yang kedua kalinya, tiba-tiba mesin meriam macet. Kapten Han sangat kesal karena ia kembali gagal untuk menghabisi Kapten Gromov dan pasukannya. Kegagalan itu membuat Kapten merasa sangat cemas. Dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia pun mengadukan semua perasaannya kepada Marsha, si wanita Rusia. Kedua kubu dari Nazi Jerman maupun Uni Soviet, mereka sama-sama akan menyerang demi kota Stalingrad. Sebelum menyerang, Kapten Gromov memerintahkan anggotanya yang bernama Sergei untuk membawa pergi Katya menuju tempat yang aman. Diketahui Sergei dan Katya memang saling menyukai. Mereka pun bergegas menuju ke sebuah tempat yang aman. Sesampainya di tempat aman, mereka pun menghabiskan malam bersama di bawah cahaya rembulan. Sergei dan Katya mengakui kalau mereka sama-sama saling suka sejak awal bertemu. Di sisi lain, Kapten Han juga membawa Marsha, yang merupakan wanita pujaannya, menuju tempat yang aman. Ia meminta Marsha supaya tidak kemana-mana selama terjadi pertempuran. Singkat cerita, waktu pertempuran pun telah tiba. Kedua kubu saling bergerak menuju medan pertempuran. Kapten Gromov meminta Nikolov untuk membuka jalan dengan bergerak secara hati-hati. Sementara Kapten Han telah mengantar Marsha ke tempat yang aman. Kapten Han segera bergerak mendekat ke arah musuh. Di saat yang bersamaan, Marsha malah keluar dari tempat persembunyiannya. Karena ia sangat khawatir dengan keselamatan Kapten Han, dan ia juga takut jika Kapten Han tidak akan kembali. Dan tiba-tiba Marsha terkena headshot. Ternyata Marsha sudah diincar oleh sniper handal Uni Soviet yang bernama Chevanov.
Kapten Han yang melihat wanita yang dicintainya telah mati membuat hatinya hancur berkeping-keping. Dia pun marah sejadi-jadinya. Kini hatinya dipenuhi dengan dendam dan amarah kepada pasukan Uni Soviet. Di sisi lain, Nikorov yang berada di paling depan, malah dia tertangkap oleh pasukan Nazi dan ia dibawa ke Kolonel Henzi sebagai tawanan. Kolonel mencoba menginterogasi Nikorov agar buka mulut tentang strategi pasukan Uni Soviet. Ketika sedang diinterogasi, tiba-tiba Nikorov menikam kolonel dengan menggunakan pisau. Seketika ia langsung ditembaki Kapten Han. Nikorov harus meregang nyawa, begitu juga dengan Kolonel Henzi. Ketika Kapten Han benar-benar bingung harus berbuat apa, karena pimpinannya yaitu Kolonel Henzi telah mati, dan kini ia harus memimpin pasukan Nazi menghadapi pasukan Uni Soviet. Kapten Han yang merasa putus asa, tanpa diduga ia mendapat bantuan berupa tank Tiger. Tentu saja tank tersebut akan digunakan menghancurkan gedung-gedung yang dipertahankan pasukan Uni Soviet. Lalu gerombolan tank Tiger bergerak maju diikuti para infanteri Nazi yang berada di belakangnya. Kini Kapten Gromov dan pasukannya akan menghadapi pertempuran yang sesungguhnya, yaitu pertempuran hidup dan mati demi mempertahankan kota Stalingrad. Sesampainya di depan gedung, gerombolan tank Nazi langsung menembaki gedung hingga porak-poranda. Akibat serangan itu, pasukan Kapten Gromov banyak yang terluka dan tewas, dan hanya menyisakan beberapa orang yang masih selamat. Mengetahui Kapten Gromov sudah terdesak, Kapten Han tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia bersama pasukannya bergegas masuk untuk menghabisi tentara Uni Soviet yang masih bertahan. Ketika sedang mencari pasukan Uni Soviet, Kapten Han tidak sengaja bertemu dengan Kapten Gromov yang sedang berusaha menghidupkan radio untuk meminta bantuan ke markas pusat. Hingga akhirnya mereka berdua pun saling adu tembak dari jarak dekat, yang mengakibatkan keduanya sekarat. Beruntungnya Sergei datang dan langsung menolong Kapten Gromov. Lalu Kapten Gromov meminta Sergei menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan udara, karena para tentara Nazi telah mengepung mereka di luar gedung. Sergei langsung memberikan koordinat tempat mereka berada. Sekarang Kapten Gromov, Sergei, dan Kapten Han tinggal menunggu ajal. Sebelum kematian mereka, Sergei memberitahu kepada Kapten Gromov bahwa Katya sudah berada di tempat aman. Dia juga menyampaikan bahwa Katya sangat mengagumi sosok Kapten Gromov, dan Katya berterima kasih kepada Kapten Gromov beserta pasukannya yang telah menjaga Katya dengan sepenuh hati. Dan tak lama kemudian serangan udara pun datang, menghancurkan setiap gedung beserta pasukan Nazi. Kapten Gromov, Sergei, dan yang lainnya tidak ada yang selamat. Katya yang melihat serangan itu dari kejauhan tak sanggup menahan air matanya, karena ia harus melihat orang-orang yang terus menyayanginya dan melindunginya. Kini semuanya telah tiada. Adegan kembali ke awal film, yaitu di Jepang tahun 2011. Akhirnya tim penyelamat berhasil menolong para remaja. Ternyata lelaki itu bernama Sergei Astakov yang merupakan anak dari Katya, yaitu Sergei Astakov. Katya menamai anaknya dengan nama yang sama seperti ayahnya, yaitu Sergei Astakov. Namun Katya pernah memberitahu dirinya bahwa ayahnya bukan hanya satu, tapi ada 5 orang, yaitu Sergei, Kapten Gromov, Chevanov, Polyakov, dan Nikorov. Orang-orang yang telah menjaga serta melindungi Katya sewaktu pertempuran di Stalingrad. Dan film pun berakhir. Oke lur, terima kasih udah nonton film ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.